lambung itu sebenarnya bisa terjadi perdarahan ataupun luka ataupun peradangan di lambung. Nah itu yang sering kita sebut dengan tukak lambung. Kemudian kalau untuk gejalanya ya, karena dia adanya luka di lambung, tentu luka di luar aja kan nyeri, ini sama nyeri juga di daerah lambung. Nah tadi karena udah sampai perdarahan, tadi udah kita bahas, biasanya kalau perdarahan di lambung itu karena dia asam, biasanya BAB-nya cenderung hitam ya, BAB-nya hitam. Nah kemudian bisa disertai mual muntah juga bisa. Penyebabnya, kalau penyebab tukak lambung itu banyak ya sebenarnya. Yang pertama kita lihat dari dalam lambungnya dulu. Dari dalam lambung itu ada asam lambung. Nah asam lambung ini kan, lambung itu punya lapisan mukus sehingga dia melindungi luka di daerah lambungnya. Karena dia lapisannya ini berkurang atau jumlah asam lambungnya yang meningkat, sehingga lama-lama akan terkikis, kemudian terjadi luka pada lambungnya. Kemudian luka pada lambung juga bisa disebabkan oleh penggunaan obat-obat nyeri atau antibiotik tertentu. Nah makanya kalau kita baca-baca itu biasanya ada beberapa obat yang salah satu efeknya ke lambung, dapat mengakibatkan tukak lambung. Nah itulah karena dia mengiritasi dari dinding lambung. Kemudian untuk pengobatannya mungkin sepintas ya, pengobatannya itu banyak jenisnya. Ada yang sifatnya langsung menetralisir asam lambung seperti antasid dan golongannya. Kemudian dia ada yang mengurangi dari produksi asam lambung itu sendiri, dan ada yang melindungi dari lapisan lambung. Nah sifat-sifat obat untuk tukak lambung seperti itu. Atau jika diperlukan, biasanya di lambung itu kan ada infeksi ya, ada infeksi dari Helicobacter pylori. Nah infeksi tersebut biasanya dapat memperberat terjadinya tukak lambung tadi. Nah untuk jika terjadi infeksi, tentunya kita biasanya dampingi dengan pengobatan menggunakan antibiotik. Nah yang perlu dicatat, biasanya kalau misalkan antibiotik itu harus dengan resep dokter, karena di situ akan menurunkan angka resistensi. Jangan sedikit-dikit perutnya sakit minum antibiotik, itu nggak boleh ya. Iya, tukak lambungnya kok dibiarin ini gimana dok dia? Nah kalau tukak lambung dibiarin kan dia terjadi perdarahan tuh. Kalau perdarahannya terus menerus, tentunya orang itu akan anemia, kekurangan sel darah merahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau lukanya itu semakin dalam, kemudian semakin lebar, dia tentu bisa terjadi robekan pada lambung. Kalau lambung robek, kalau kita bahasa awamnya aja, berarti kan ada kotoran yang keluar ke dinding perut. Itu bisa mengakibatkan infeksi dinding perut atau peritonitis. Tuh, kemudian yang selanjutnya, kalau tukak lambung itu biasanya kan namanya sel itu bisa beregenerasi ya, artinya ketika dia ada luka dia akan memperbaiki. Nah kalau lukanya terlalu sering, kemudian aktivitas selnya berlebihan, itu dapat mengakibatkan tumor atau bahkan kanker pada lambung. Iya. Kan kalau selain tukak lambung ada tukak apa lagi dok yang bisa menyerang lambung itu dok? Kalau lambung sebenarnya tukak itu kan tukak itu pengertiannya kan adanya peradangan atau ulkus tadi, ada robekan atau luka di lambung. Sebenarnya kalau lambung itu kan lokasinya aja. Tukak itu selain di lambung bisa terjadi di usus halus atau di usus 12 jari duodenumnya. Ya. Namanya tukak apa itu dok? Tukak duodenum. Kalau tadi kalau tukak lambung kita bahasnya ulkus peptik ya, tukak peptik. Nah kalau misalkan tukak duodenum itu letaknya di usus halus. Oh iya, apa itu dok? Gimana itu tukak itu? Itu sama aja, cuman dia bedanya lokasinya aja, lokasinya di usus halus. Nah biasanya dia cara membedakannya, kalau kita mau pemeriksaan lebih pastinya biasanya dilakukan endoskopi, atau biasanya kita lakukan peneropongan di saluran cerna. Nah nanti di situ dilihat lukanya lokasinya di mana, apakah dia ada di lambung atau di usus halus gitu. Iya, penyebabnya apa itu dok dia tukak itu? Kalau penyebabnya hampir sama, yang mengiritasi tadi ada asam lambung yang berlebihan, kemudian yang kedua penggunaan obat-obat yang efeknya ke lambung, bisa obat-obat nyeri kayak aspirin, kan itu biasanya ada yang dijual bebas. Kalau orang zaman dulu kan dikit-dikit minum aspirin ya. Kemudian dia antibiotik juga bisa. Kemudian orang-orang yang hobi alkohol, hobi merokok, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya tukak pada lambung. Tukak pada lambung apa tukak pada itu? Bisa juga. 12 itu. Nah, tukak pada lambung dulu biasanya. Itu biasanya tuh yang terkena itu dia akan mengalami apa itu? Apa mengalami sakit perut, apa mengalami diare atau apa gitu? Biasanya paling sering yang pertama keluhannya adalah nyeri perut ya. Dia merasa tidak nyaman di perutnya, terutama di daerah mulut hati, lokasi lambung, itu yang paling sering. Kalau dia sudah kronis, berlanjut terus-menerus, ya itu tadi bisa terjadi perdarahan pada lambung. Tapi gejala-gejala awal yang perlu diperhatikan tadi adanya nyeri di bagian ulu hati. Nah, karena kalau dia terus dibiarkan kronis, tentu efeknya juga nggak baik. Beberapa komplikasi bisa terjadi pada pasien tersebut yang sudah dijelaskan tadi. Tukak-tukak ini biasanya dia bisa sembuh nggak dok itu?
Kalau untuk penyembuhan tentu bisa ya. Mm-mm. Kalau ditanya bisa ada banyak, semua penyakit katanya ada obatnya pasti bisa ya. Mm-mm. Cuman dia memang itu kan tempat lewatnya makanan. Mm-mm. Tentu banyak selain obat, banyak dietnya, ada beberapa diet ya. Contohnya Mm-mm. makan makanan yang mengiritasi lambung atau meningkatkan asam lambung harus dibatasi, seperti makan makanan yang pedas, kemudian makanan yang lama di lambung seperti makanan berlemak itu juga harus dibatasin, karena kalau dia makanan itu terlalu lama di lambung dia juga akan mengakibatkan produksi asam lambung yang berlebihan gitu. Mm-mm. Itu bisa untuk mencegah juga nggak dok biar tukak gitu, Oke, kakinya tukak? untuk pencegahan itu Hah? bisa ya, Mm-mm. semuanya bisa. Yang pertama pola makanan yang sehat itu perlu dilaksanakan. Terus usahakan kita tidak minum pada di sela-sela makanan. Jadi selesai makan dulu baru kita Mm-mm. minum. Ya karena minum kan fungsinya sebenarnya untuk melarutkan makanan tadi. Mm-mm. Nah, kemudian tidak merokok. Yang tadi, kemudian pola hidup sehat, tidak minum alkohol, itu juga sangat diperlukan. Kemudian membatasi jenis makanan yang meningkatkan produksi asam lambung atau yang mengiritasi lambung yang tadi dijelasin tadi. Gitu. Mm-mm. Ini banyak nggak sih dok kasus orang yang terkena tukak ini? Banyak ya, Mm-mm. makan banyak banyak yang terkena asam lambung, tukak lambung, pokoknya masalah pencernaan di lambung ini cukup banyak kasusnya. Bahkan Mm-mm. di vaskes primer, di klinik, kemudian di rumah sakit itu merupakan penyumbang pasien terbanyak biasanya masalah di lambung itu. Karena Mm-mm. sebenarnya ada faktor-faktor lain seperti stresor ya. Mm-mm. Nah, ini faktor-faktor stres ini juga mendapat meningkatkan asam lambung. Lambung. Nah, itu yang di luar makanan. Kalau tadi kita bahas makanan kan enak bisa diatur. Tapi kalau stresor ini hampir semua orang faktor stresornya beda-beda. Orang pekerja kantor, anak sekolah itu beda-beda. Makanya itu juga dapat mengakibatkan dari masalah pencernaan di lambung gitu. Apa itu dok ya, dia stres terus dia nggak mau makan gitu akhirnya kena lambungnya gitu ya? Jangankan dia nggak mau makan, biasanya orang yang banyak pikiran, yang stres itu Hah? dia memang secara hormonal dia akan meningkatkan dari produksi asam lambung itu tadi. Mm-mm. Nah, jadi walaupun dia nggak makan karena isinya banyak gasnya, Mm-mm. dia akan merasa kenyang, jadinya malaslah makan, kemudian timbul Mm-mm. mual muntah dan seterusnya gitu. Jadi dia dapat berdiri sendiri stres itu, nggak harus stres kemudian nggak mau makan, itu nggak. Dia dengan stres aja dia bisa meningkatkan asam lambung. Contohnya simpel aja, kita pagi udah sarapan, kemudian ujian paling cuma 1 atau 2 jam, biasanya setelah itu kita akan merasa lapar gitu. Itu Mm-mm. tanda dari memang asam lambung sudah mulai meningkat. Padahal kalau kita secara teori kan biasanya 2 jam itu makanan baru selesai dicerna, tapi karena jumlah asam yang berlebihan makanya perutnya udah nggak nyaman lagi setelah kita ujian itu tadi gitu. Mm-mm. Tukak ini hanya sekedar obat-obat dari dokter, tapi ada nggak kondisi sampai dia mesti dirawat di rumah sakit? Ada nggak gitu? Ada ya, tadi kondisi-kondisi terutama jika terjadi komplikasi tadi yang udah disebutin ya, sampai dia luka, sampai dia berdarah, itu harus Mm-mm. dirawat. Tapi kalau misalkan dia secara fisik masih bagus, artinya dia Mm-mm. makan minumnya masih stabil, kondisi Mm-mm. fisiknya masih bagus, belum ada komplikasi tadi, tentu masih bisa rawat jalan. Tapi jika sudah timbul komplikasi tentu dia harus dirawat. Mm-mm. Saya pernah dengar dok ya, bahkan saya sering dengar ada orang yang dia sampai meninggal dunia tuh gara-gara lambung. Itu tuh penyakit lambung apa itu yang biasanya biasa sampai menyebabkan meninggal dunia? Biasanya kalau dia sampai meninggal itu kalau di bahasa awam disebut yang kronis gitu. Yang Udah kronis itu yang kronis ya? sudah lama. Ya Uh-uh. artinya itu tadi kata Mbak, bahaya nggak sih dok tukak lambung ini? Nah itulah yang menjadi tanda tanya. Biasanya orang kalau sakit perut, sakit perut biasa, biasa Uh-uh. minum obat yang antacid, kemudian dan sejenisnya yang ada di iklan udah selesai. Uh-uh. Tapi kan itu sebenarnya hanya netralisir, menurunkan asam lambung. Kalau itu dibiarkan terus menerus, luka itu akan robek. Nah biasanya ketika lambung robek itu cepat, nggak lama dari itu dia terjadi peritonitis, infeksi di seluruh lapangan paru, itu biasanya lebih cepat meninggalnya. Itu baru sampai situ ya. Tapi kalau yang lama biasanya tadi bisa sampai terjadi kanker, itu prosesnya lama memang. Tapi kalau yang dia cepat biasanya jika sudah terjadi robekan pada tadi lambung itu.